Direktur Sawit Watch Haji Ahmad Surambo didampingi pengurus Walhi Sumatera Utara berkunjung ke Desa Ujung Gading Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara pada Sabtu 29 November tahun 2025. Kedatangan Direktur Sawit Watch dan Walhi Sumatera Utara disambut hangat masyarakat Desa Ujung Gading Julu di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Desa Ujung Gading Julu hanya untuk berdiskusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 181/PUU 22/2024. Hadir dalam silaturahmi itu Direktur Sawit Watch Haji Ahmad Surambo dan Adi, perwakilan Walhi Sumatera Utara Sahrul Isman dan Maulana, Ketua Gakoptas Desa Ujung Gading Julu Imam Syahraini Siregar dan jajaran. Sedangkan dari pihak Desa Ujung Gading Julu hadir Kepala Desa Ujung Gading Julu Parubahan Hasibuan, Sekretaris Desa Haji Taufik, Haji Muhammad Nur selaku tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Kepala Desa Ujung Gading Julu Parubahan Hasibuan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Direktur Sawit Watch dan rombongan dari Bogor, khususnya atas perjuangan Sawit Watch dalam uji materi pasal 17 ayat 2 huruf B dan pasal 110B ayat 1 tentang sanksi pidana dan denda. Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Ujung Gading Julu Haji Muhammad Nur. Siogianya perwakilan masyarakat yang seharusnya bersilaturahmi ke kantor Sawit Watch di Bogor, namun karena kerendahan hati Direktur Sawit Watch, mereka bersedia berkunjung ke Desa Ujung Gading Julu. Pada sesi berikutnya, Direktur Sawit Watch dan perwakilan Walhi Sumatera Utara menjelaskan proses dari awal terjadinya putusan MK nomor 181 PUU 22 tahun 2024. Mereka mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mempererat persatuan dalam berjuang. Sebab tanpa persatuan perjuangan akan terasa berat. Bersatunya orang-orang baik akan dapat merubah secara perlahan sistem yang tidak baik. Saya pastikan itu. Karena orang yang tidak baik itu pasti sudah kumpul dengan orang tak baik juga. Itu kalau Bapak sering berjuang pasti ngerti lah. Jadi banyak orang baik kumpul dengan orang baik dan pasti akan cocok. Begitu juga dengan penyampaian Sahrul Isman selaku perwakilan Walhi Sumatera Utara kepada masyarakat agar tidak terlalu euforia dengan adanya putusan MK tersebut. Sebaliknya, tetap bersemangat dalam berjuang membela hak-hak masyarakat. Tahun 2005 disitalah Register 40 yang mau kita usulin jadi perhutanan sosial. Kita pikir itu saja disita, rupanya disita juga lah Wonorejo yang masuk di dalam HGU-nya Wonorejo. Usai acara silaturahmi, Haji Ahmad Surambo mengatakan pada media, dengan adanya putusan MK nomor 181 PUU 22 tahun 2024 menjadi angin segar kepada masyarakat, khususnya di kawasan hutan. Sebab dengan putusan ini, MK memberikan perlindungan kepada masyarakat yang secara turun-temurun telah mengelola lahan pertaniannya yang tidak untuk kegiatan komersil. Dengan putusan ini, masyarakat yang mengelola hutan secara turun-temurun dan tidak untuk komersil diperbolehkan. Mereka tidak akan dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Beliau juga menjelaskan dengan putusan MK nomor 181 PU 22 tahun 2024 secara otomatis berlaku tanpa harus disosialisasikan lagi. Tentunya dengan syarat yang mengelola hutan itu adalah masyarakat yang secara turun-temurun sudah bercocok tanam dan tidak untuk komersil. Acara silaturahmi berlangsung hangat dan penuh keakraban yang dipandu Sekretaris Desa Ujung Gading Julu Haji Taufik. Dalam kerangka ini putusan MK 181/2024 ini menjadikan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan ya, masyarakat yang di dalam dan sekitar kawasan hutan. Karena lewat putusan ini MK memberikan satu perisai pelindung bagi masyarakat yang turun-temurun dan memang kegiatan untuk menanam kebun, menanam tanaman di dalam kawasan hutan tidak untuk kegiatan komersil. Mereka akan dalam tanda kutip tidak bisa dipidanakan, tidak bisa kena sanksi administratif, sehingga ini memberikan kegembiraan tersendiri ya bagi masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Nah, ini berbeda dengan putusan MK 35/2012. Kalau yang MK 35/2012 itu kan lebih sifatnya masyarakat adat yang
memang harus diakui oleh pemerintah dan juga harus mengurus beberapa syarat yang lain ya. Di putusan MK 181 2024 ini ya tadi masyarakat cukup deklaratif dan faktual, itu sudah tidak bisa lah dipidanakan dan tidak bisa diberikan sanksi administratif ya, karena mereka menanam menanam tanaman di kawasan hutan ya, asal syaratnya tadi mereka adalah masyarakat turun temurun dan tidak untuk kegiatan komersil. Oke, kemudian ini apa berlakunya MK ini otomatis atau perlu sosialisasi lagi kira-kira? Ketika diucapkan oleh hakim itu dengan secara otomatis berlaku ya putusan MK ini. Gitu. Saya dengar tadi kan ini ujung ganding ini sebagai sampel ya untuk putusan dalam tadi ya. Ya kami sih sebenarnya merasa sangat terbantu ya atas perjuangan dari masyarakat Ujung Gading yang akhirnya ketika menjadi saksi di dalam MK bisa membantu para hakim sehingga bisa melihat ada loh masyarakat yang turun-temurun dan berkegiatan di hutan itu tidak untuk komersil. Nah itulah yang akhirnya menguatkan sehingga masyarakat ini dikecualikan dari katakanlah pasal yang kami gugat ya, di pasal 110B ya, di mana masyarakat kalau nanam sawit aspek ketelanjuran itu kena sanksi administratif kalau di bawah 5 hektar dan di atas 5 tahun. Nah ini masyarakat Ujung Gading dikecualikan karena mereka ini masyarakat kata MK adalah masyarakat turun-temurun dan tidak berkegiatan untuk komersil, sehingga mereka harus ya tadi dikecualikan dari pasal tersebut. Demikian liputan kontributor Barat TV dari Padang Lawas Utara melaporkan.